adik-adik semuanya. Kembali lagi kita beribadah bersama-sama di Sekolah Minggu GKY Palembang Bersama Lauserima dan juga Lausekarin. Wah, Lauserima, senang sekali ya kita bisa bertemu dengan adik-adik semua hari ini. Dan semoga semua adik-adik dalam keadaan yang sehat dan sudah semangat ya Lause mau memuji siapa Lause? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan tentunya. Kita mengucap syukur ya di pagi hari ini kita masih boleh bangun. Jadi kita mau pakai badan kita untuk memuji Tuhan. Mari Lausekarin dan Lauserima ajak kita menyanyikan satu pujian dari terbit matahari. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik, dan ada gerakannya juga. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Kita sudah menyanyikan lagu pertama ya adik-adik ya. Tapi kita akan melanjutkan ibadah kita di dalam doa. Dan Lausekarin akan memimpin kita di dalam doa. Adik-adik semua boleh sikap yang baik ya, boleh duduk yang sopan, boleh melipat tangan. Kita akan berdoa, adik-adik semua boleh ikuti Lausekarin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Untuk hari ini Kami semua boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Sekarang kita masih dalam posisi ibadah ya adik-adik ya. Semua masih duduk manis, semua masih bersuka cita. Karena apa? Karena di ibadah hari ini kita sedang memuji Allah kita yang besar. Wah, Allah yang hebat ya Lause ya. Betul, Allah yang berkuasa. Yang perkasa ya Lause ya. Betul, Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang perkasa.
Nah, ada lagunya loh adik-adik. Sekarang tahu nggak ya lagunya? Tahu Lause, adik-adik tahu nggak ya tapi? Nah, kita tanya ya adik-adik. Adik-adik tahu nggak lagunya? Allah hebat, Allahku besar, Allahku perkasa. Wah, ada ya lagunya. Judulnya adalah Allahku besar. Kita nyanyikan bersama ya adik-adik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Oke, puji Tuhan, Allah kita Allah yang besar, Allah yang kuat, dan Allah yang perkasa ya adik-adik. Jadi adik-adik jangan khawatir, meskipun kita masih dalam keadaan pandemi, sekolah minggu kita masih online, banyak virus di sekitar kita ya adik-adik. Tetapi kita punya Allah yang kuat, yang besar, dan juga yang maha perkasa, yang hebat ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ibadah kita ya adik-adik ya. Kita mau ngapain Lause? Kita sudah memuji Tuhan, berarti sekarang tiba waktunya kita untuk duduk tenang ya Lause ya. Betul. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk dengan tenang ya, sambil kita mempersiapkan diri kita. Untuk kakak-kakak boleh ambil Alkitabnya. Kita akan nyanyikan satu pujian yang mau ingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu sayang sekali sama kita ya. Sayang Lause Rima juga enggak ya? Iya dong. Lause Karin? Iya dong, semuanya. Adik-adik juga ya Lause ya? Pastinya. Oh, jadi walaupun adik-adik kita masih kecil, juga tetap semuanya Tuhan sayang ya Lause. Betul. Kalau begitu mari kita nyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Kita mau nyanyikan lagunya sekali lagi adik-adik ya.
Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, adik-adik, mari kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Mas Rima boleh pimpin kita di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang memberkati sehingga kami boleh menerima berkat firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Senang pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, Lause ingin bertanya buat adik-adik semua. Apakah adik-adik pernah mendengar kata misionaris? Ya, misionaris berarti orang yang dipilih Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar baik atau memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, misionaris ini bisa diutus Tuhan ke berbagai tempat, baik di kota kecil maupun di kota yang besar. Dan tugas daripada misionaris ini adalah memberitakan Injil agar orang-orang yang belum percaya jiwanya boleh dilepaskan dari ikatan belenggu dosa, dan pada akhirnya orang-orang tersebut dapat diselamatkan. Nah, itulah kira-kira tugas dan misi daripada seorang misionaris. Minggu kemarin adik-adik telah mendengarkan bagaimana Yusuf dipakai Tuhan untuk menjadi penguasa di tanah Mesir. Nah, Yusuf dipilih Tuhan dan Yusuf dipercayakan di Mesir sebagai penguasa, orang nomor 2 di Mesir. Dan Yusuf bisa menyelamatkan bangsanya Israel. Sejalan dengan waktu ketika Yusuf telah meninggal dan Raja Mesir pun telah meninggal dan mengganti raja yang baru. Nah, ketika raja baru yang telah menggantikan raja yang lama, mereka tidak pernah tahu siapakah itu Yusuf. Nah, ketika itu raja memerintah dan menindas bangsa Israel sebagai budak. Mereka menindas serta memperlakukan bangsa Israel demikian keras, dan penderitaan bangsa Israel demikian hebatnya, sehingga bangsa Israel berteriak memohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong mereka. Nah, bagaimana adik-adik cara Tuhan membebaskan, menolong bangsa Israel? Pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Siapa adik-adik tahu namanya? Ya, betul. Namanya adalah Musa.
Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini diambil dari Kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 23 hingga pasal 3 ayat yang ke-14. Musa telah terbiasa untuk menggembalakan kambing domba. Pekerjaannya adalah menggembalakan kambing domba milik mertuanya Yitro, imam di Midian. Suatu hari ketika Musa menggembalakan kambing dombanya ke padang gurun, dan akhirnya dia menyeberangi suatu padang, dan tibalah dia di sebuah gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Tiba-tiba tampaklah malaikat di tengah-tengah belukar, menyala api. Akhirnya Musa terkejut. Musa melihat bahwa belukar itu tidak terbakar, tetapi api itu terus menyala. Sehingga Musa merasa penasaran. Kenapa bisa terjadi begitu? Dia ingin mengetahui penglihatannya yang hebat itu. Akhirnya Musa ingin mendekatkan diri untuk memeriksa semak-semak itu. Apa yang terjadi? Tetapi Tuhan melihat. Lalu Tuhan memanggil Musa. Musa, Musa. Lalu Musa menjawab, ya Tuhan, jangan engkau pergi ke sana. Karena tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Tanggalkanlah alas kakimu. Kemudian Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan mengatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupkan mukanya. Dia tidak berani melihat Tuhan. Kemudian Tuhan berkata kembali, aku telah mendengar keluh kesah umatku Israel, dan mereka sangat menderita. Mereka ditindas luar biasa. Akhirnya Tuhan melihat dan mendengar semua keluhan serta doa bangsa Israel kepada Tuhan, agar Tuhan Allah mereka membebaskan bangsa Israel dari penindasan di Mesir. Tuhan mengatakan, aku akan melepaskan umat pilihanku Israel. Dan Tuhan ingin mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Lalu Tuhan mengatakan, aku telah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar, dan Tuhan akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melalui Musa ke suatu tempat yang besar, yang luas, yang kaya akan susu dan madu. Tetapi Musa merasa ragu. Akhirnya Tuhan mengatakan, Musa, aku mengutus kamu untuk menjumpai Firaun, dan engkau katakan agar Firaun mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Tetapi Musa merasa tidak mampu. Dia berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, sehingga aku yang akan menemui Firaun? Kemudian Tuhan mengatakan, aku akan memimpin engkau, aku akan memampukan engkau. Kemudian Musa bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, jikalau ketika aku berjumpa dengan umatmu Israel, dan mereka menanyakan,
bahwa siapa yang mengutus Musa untuk membebaskan bangsa kami ini, dan siapa nama Tuhan Allah itu. Apa yang harus aku katakan? Lalu Allah mengatakan, Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Sekali lagi Tuhan mengatakan, akulah aku yang mengutus kamu, yaitu Musa, kepada bangsaku, yakni bangsa Israel. Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan akan memampukan Musa dan memimpin Musa agar Musa dapat membebaskan bangsa Israel dari penindasannya di Mesir. Singkat cerita, Musa mentaati akan pilihan Tuhan sehingga Musa mau diutus Tuhan pergi ke Mesir untuk membebaskan umatnya Israel. Karena Musa tahu bahwa Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan menyatakan kuasanya. Nah, bagaimana adik-adik sekalian ketika Tuhan memilih kita, ketika Tuhan mengutus kita? Apakah kita menolak ataukah kita bersedia? Kita bersyukur kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita telah diutus Tuhan ke berbagai tempat. Mungkin di keluarga kita, di sekolah, ataupun di gereja. Marilah kita, umat pilihan Tuhan yang telah diutus, boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Maukah adik-adik sekalian? Bagaimana jawaban adik-adik semua? Apakah ketika Tuhan bertanya, siapa yang mau aku utus? Beranikah kita menjawab, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Mau adik-adik kita berkomitmen? Pagi hari ini Lause akan menutup cerita dengan sebuah nats ayat mas yang diambil dari kitab Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Yesaya pasal 6 ayat ke-8 Lause akan bacakan. Berbunyi demikian, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah adik-adik yang sudah mendengarkan dan mau mentaati serta menjalankan firman Tuhan. Lalu akan tutup dalam doa. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur jikalau pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk belajar sebagian kecil daripada firman Tuhan melalui tokoh Musa. Kami tahu bahwa kami lemah, kami tahu bahwa kami tidak mampu. Tetapi jikalau Tuhan telah memilih kami, Tuhan telah memanggil kami, maka kami percaya Tuhan pasti akan memampukan kami dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, bila firman Tuhan dapat menjadi penolong, menjadi kekuatan, dan memberikan kami pengharapan di dalam Tuhan. Sertai hari-hari depan kami dan pimpinlah kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau dengarkan doa kami. Kami berdoa dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami alaskan semua doa ini. Amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi semoga firman hari ini boleh kita ingat-ingat terus ya Lause ya. Dan adik-adik juga nggak boleh lupa kalau kita punya apa Lause? Kita ada Ayat hafalan. Adik-adik hafalkan, nanti Lause akan tunggu ya di Google Meet ya. Oke, lalu sekarang kita mau ngapain ini Lause? Seperti biasanya, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, adik-adik sudah siapkan kotak persembahannya? Atau kalau adik-adik nggak ada kotak, jangan bersedih karena adik-adik masih bisa mengumpulkan persembahan dengan cara mentransfer rekening yang ada di bawah. Atau adik-adik boleh menitipkan persembahan ke papa mama ke gereja. Oke? Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mengingat juga berkat Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita. Kita juga bersyukur karena ibadah kita sudah hampir selesai dengan menyanyikan satu lagu. Lagunya apa lo sekarang? Kita mau bilang terima kasih Tuhan. Jadi mari kita sama-sama nyanyikan pujian terima kasih Tuhan sambil mempersiapkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita nyanyikan lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, puji Tuhan. Kita bersyukur ya adik-adik bahwa kita sudah mengadakan ibadah, kita sudah mempersembahkan persembahan kita dan juga memuji nama Tuhan. Itu semua adalah untuk syukur kita ke hadapan Tuhan. Ya. Nah, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita akan berdoa untuk akhir ibadah kita, dan setelah ini ingat masih ada Google Meet ya adik-adik ya. Nah, kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Mari adik-adik, Lause Karin akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga sudah memberikan persembahan kami. Kiranya ibadah ini boleh Tuhan senangi, dan biarlah setiap kami boleh ingat terus dengan firman Tuhan hari ini. Dan Tuhan juga mau memberkati aktivitas kami setelah ini. Kami akan bersama-sama berjumpa di Google Meet. Kiranya Tuhan berkati setiap kami, apa yang kami bicarakan,
dan biarlah Tuhan saja yang mau memberkati kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, berarti sekarang kita sudah hampir selesai ya ibadahnya ya Lause ya. Betul. Oh, tapi jangan sedih karena setelah ini adik-adik masih bisa bertemu Lause dan teman-teman di mana? Di Google Di Meet. Google Meet. Jadi boleh langsung setelah ini ke Google Meet untuk ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman dan Lause. Dan sekarang waktunya Lause Karin dan Lause Rima untuk bilang sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.